Halo teman-teman, kenalkan nama saya Nathanael Nadi dari jurusan International Business Management Kampus Binus Alam Sutra. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua orang teman saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Peran Penghematan Energi dalam Kehidupan Sehari-hari. Halo semuanya, nama saya Yohanes Wilson dari jurusan International Business Management Kampus Binus Alam Sutra. Halo semuanya, nama saya Melvin. Saya dari jurusan International Business Management dari Kampus Alam Sutra. Oke, baik saja. Tanpa basa-basi, langsung kita ke PPT. Judulnya adalah peran penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Learning outcome yang kami harapkan akan kami capai pada presentasi kami, yang pertama adalah mengetahui pentingnya menghemat energi, dan yang kedua, masyarakat memiliki pengetahuan dalam cara menghemat energi. Langsung saja kita masuk ke materi utama. Apa itu energi? Menurut Arif Al-Fattah dan Muji Lestari pada tahun 2009, energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya, setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan. Sehingga, usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Sedangkan menurut Campbell, Rees, dan Mitchell tahun 2002, energi adalah kemampuan untuk mengatur ulang suatu kumpulan materi, atau dengan kata lain, energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kerja. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Sedangkan energi dalam definisi umum adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Penggunaan energi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal melakukan usaha. Contohnya, mobil yang membutuhkan sebuah energi kimia, yaitu bahan bakar bensin untuk berfungsi, dan lampu jalan yang membutuhkan energi listrik untuk menerangi jalanan. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu hal di bumi ini membutuhkan yang namanya energi agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, sebuah energi dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada energi mekanik, yang kedua ada energi kimia, yang ketiga ada energi radiasi, yang keempat itu ada energi listrik, yang kelima itu ada energi nuklir. Energi mekanik dapat kita lihat ketika kita menarik karet ketapel. Energi kimia adalah bensin itu sendiri. Energi radiasi adalah sebuah energi yang dapat melintasi ruangan hampa. Contohnya cahaya matahari dan seluruh komponen lainnya pada spektrum gelombang elektromagnetik. Energi listrik adalah energi yang jalan dari pusat pembangkit listrik dan melalui kawat hantaran udara dan sampai ke rumah kita semua. Terakhir, energi nuklir merupakan sebuah energi yang melibatkan inti atom, dan energi ini dapat diciptakan dengan skala yang jauh lebih besar daripada pembangkit listrik konvensional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Namun, Indonesia sendiri masih menentang adanya pembangkit listrik tenaga nuklir ini karena dianggap berbahaya. Berdasarkan ketersediaannya di bumi ini, sebuah energi dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali. Sementara energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber terbatas di bumi. Contohnya dari energi terbarukan adalah air, udara, dan cahaya matahari. Sementara contoh dari energi tak terbarukan adalah batu bara dan minyak bumi. Penggunaan energi-energi. Yang pertama, energi udara. Penggunaan energi udara adalah melalui sebuah turbin angin. Semakin besar kecepatan angin, maka semakin besar juga energi yang dihasilkannya. Agar turbin angin dapat bekerja dengan efisien, ia memerlukan angin dengan kecepatan 12-14 mil per jam. Dan dengan kecepatan tersebut, sebuah turbin angin dapat menghasilkan 50-300 kW. Dan 300 kW tersebut dapat menyalakan sebanyak 3000 lampu yang membutuhkan 100 watt.
Tempat yang biasanya dibangun turbin angin adalah tempat yang berdataran tinggi dan di pantai. Energi udara adalah energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, serta memerlukan biaya yang tidak sebesar jika kita menggunakan PLN. Penggunaan energi udara sendiri biasa kita temukan pada negara Belanda. Selanjutnya ada energi air. Penggunaan energi air adalah dari bendungan air yang jatuh dengan deras, lalu diarahkan oleh pipa-pipa menuju bilah-bilah daripada turbin air tersebut, sehingga menggerakkan poros turbin air. Poros daripada turbin air itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah turbin dorong. Cara kerja turbin dorong adalah melalui air-air yang mengalir ke bilah-bilah dan membuat poros tersebut berputar. Jenis yang kedua adalah turbin reaksi. Jadi air tersebut memancar dari pancuran kecil yang dipasang di sebuah roda, kemudian roda tersebut akan berputar. Poros daripada turbin air dihubungkan ke sebuah generator agar listrik dapat dibangkitkan. Pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan daya listrik yang sangat besar. Energi air adalah energi yang ramah lingkungan, dan saat ini sekitar 20% kebutuhan listrik di dunia berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Dan di Indonesia sendiri, baru 10% dari kebutuhan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi cahaya. Pemanfaatan energi cahaya dapat dilakukan dengan mengkonversinya ke energi panas atau energi listrik. Untuk mengubahnya ke dalam energi listrik dapat dengan menggunakan peralatan fotovoltaik yang dapat mengkonversi panas yang dihasilkan cahaya matahari ke energi listrik. Pemanfaatan energi cahaya yang dikonversikan ke energi panas adalah seperti untuk mengeringkan pakaian dan pembuatan garam, serta pembuatan beberapa jenis pangan seperti ikan asin. Pemanfaatan energi cahaya yang dikonversikan ke dalam energi listrik adalah seperti untuk menyalakan lampu rumah, menyalakan televisi, dan lain-lain. Yang keempat adalah pemanfaatan energi batu bara. Pemanfaatan energi batu bara dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya adalah sebagai bahan bakar. Batu bara juga dapat digunakan sebagai hal-hal seperti yang pertama, bahan bakar pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua, industri seperti industri semen, kimia, kertas, dan juga aluminium. Dan yang terakhir adalah bahan bakar transportasi seperti kapal dan kereta api. Walaupun batu bara sudah sangat jarang digunakan lagi untuk transportasi. Yang terakhir ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Padahal, minyak bumi berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Minyak bumi ini berasal dari proses penambangan kerak bumi. Minyak bumi sendiri digunakan sebagai sumber daya untuk bahan bakar, terutama kendaraan. Selain dari itu, minyak bumi juga digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat gas cair. Contoh dari gas cair itu sendiri adalah gas LPG yang biasa digunakan oleh manusia untuk memasak dan sebagainya. Empat, dampak ketika kita menggunakan bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan. Yang pertama adalah terjadinya inflasi atau krisis ekonomi. Mengapa? Sebab dengan menghilangnya BBM dalam jumlah yang banyak akan membuat masyarakat Indonesia panik karena segala jenis kendaraan membutuhkan BBM, kecuali mobil listrik. Tetapi penggunaan mobil listrik pun di Indonesia masih sangat sedikit. Coba kita bayangkan harga BBM naik 10% saja, demonya sudah 3 bulan. Apalagi kalau naiknya lebih dari 10%. Karena BBM jadi sangat langka akibat dari penggunaan yang tak terkontrol. Dampak yang kedua adalah terjadinya peningkatan angka pengangguran. Mengapa? Sebab banyak sekali karyawan Pertamina, Shell, Vivo, dan BP yang akan terkena PHK sebab banyak tempat-tempat SPBU yang akan tutup. Dampak yang ketiga adalah dapat terjadi kerusuhan. Sebab akan banyak sekali masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebab harga semua naik, sementara gaji mereka tidak naik. Dan bahkan ada yang sampai kehilangan sumber mata pencahariannya. Dampak yang terakhir adalah efek yang dikeluarkan oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Gas yang dikeluarkan terdiri dari hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan oksigen dan nitrogen oksida. Gas seperti karbon monoksida merupakan gas yang berbahaya karena karbon monoksida tidak memiliki warna dan bau, sehingga membuat penghirupnya tidak mengetahui keberadaannya.
Menghirup terlalu banyak karbon monoksida dapat membuat seseorang kekurangan oksigen yang dapat berujung ke kematian. Selain karbon monoksida, gas seperti karbon dioksida jika dihirup terlalu banyak juga dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan keracunan karbon dioksida yang dapat menyebabkan seseorang mual-mual, muntah hingga berujung ke kematian. Selain dapat membahayakan manusia, tingginya tingkat karbon dioksida juga dapat membahayakan bumi kita ini, karena terlalu banyak karbon dioksida berperan dalam peningkatan suhu bumi. Dikarenakan sifat dari karbon dioksida yang dapat menyerap matahari, sehingga semakin banyak karbon dioksida, maka bumi akan semakin panas. Selain itu, menghirup nitrogen oksida dalam jangka pendek dapat membuat iritasi pada sistem pernafasan, mata, kulit, dan batuk-batuk. Dampak negatif dari penggunaan batu bara secara berlebihan bahkan sudah dimulai dari proses penambangan batu bara tersebut. Studi menunjukkan bahwa efek jangka panjang penambangan batu bara yaitu gangguan pernafasan seperti pneumokoniosis, asbestosis, dan silikosis. Hal tersebut disebabkan oleh proses peledakan dan penghirupan kristal silika yang berlebihan. Studi dari Harvard menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di dekat pertambangan batu bara memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung dan pernafasan dan ginjal kronis. Tambang batu bara juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan, di mana zat kimia yang dihasilkan dapat meracuni perairan sekitar. Peledakan yang dilakukan dapat menyebabkan erosi, dan tambang batu bara menghasilkan limbah udara yang berbahaya yang dikategorikan ke limbah B3, bahan berbahaya atau beracun, sehingga dapat disimpulkan bahwa efek buruk dari pertambangan batu bara adalah kepadatan tanah yang bertambah, terjadi erosi, mengganggu flora dan fauna Indonesia, dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu iklim mikro, dan membuat penurunan produktivitas online. Next. 5 langkah untuk menghemat energi. Setelah mengetahui dampak dari penggunaan energi yang berlebihan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan energi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Pada siang hari, tentunya sinar matahari saja sudah cukup untuk menerangi seluruh ruangan yang kita gunakan. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi kita untuk menghemat penggunaan energi listrik dengan cara mematikan lampu pada siang hari. Dengan begitu, kita sudah menghemat penggunaan energi dan juga membuat kita lebih sehat karena lebih sering terpapar oleh sinar matahari. Yang kedua adalah mematikan alat elektronik yang tidak lagi dipakai. Pada zaman serba elektrik seperti saat ini, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bahwa alat elektrik yang kita pakai ini menggunakan banyak sekali energi listrik. Sehingga penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita harus selalu mematikan alat elektronik setelah selesai dipakai atau ketika tidak lagi dipakai. Yang ketiga adalah hemat air. Air mungkin merupakan salah satu bagian terbesar dari permukaan bumi, karena faktanya lebih dari 70% permukaan bumi merupakan lautan. Tetapi tahukah kamu bahwa hanya 1% dari air tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia? Karena itu, ada baiknya kita untuk menghemat penggunaan air bersih. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara membutuhkan keran-keran yang bocor. Keran-keran yang bocor itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pemborosan air. Langkah yang keempat adalah berjalan kaki. Riset menunjukkan bahwa berjalan kaki memberikan banyak manfaat seperti membakar lemak dan mengurangi resiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berjalan kaki juga dapat membantu untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ditambah lagi, dengan berjalan kaki, kita juga telah menghemat biaya yang akan kita keluarkan untuk membeli minyak bumi sebagai bahan bakar. Berjalan kakilah jikalau jarak yang dituju tidaklah jauh. Dan langkah yang terakhir adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Penggunaan mesin pengering pada zaman teknologi maju sudah sering kita temukan, terutama di kota-kota besar yang tidak memiliki tempat untuk menjemur pakaian. Tetapi, tahukah kamu bahwa menjemur pakaian di bawah sinar matahari membuat sebagian besar dari bakteri di pakaian menjadi lenyap?
Di sisi lain, penggunaan mesin pengering pakaian menggunakan energi listrik yang lebih banyak dibandingkan dengan menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Penggunaan mesin pengering pakaian juga beresiko menyebabkan pakaian kesayangan Anda mengalami penyusutan. Sehingga, jikalau rumah Anda memiliki tempat berlebih, jemurlah pakaian di bawah sinar matahari. Kesimpulan dari penghematan energi dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan melakukan penghematan energi, kita juga dapat membantu menjaga keberlangsungan sumber daya yang terutama yang tidak terbarukan untuk generasi yang akan datang. Jadi, jangan hiraukan hal-hal sepele seperti di atas dan mulailah untuk menghemat energi di kehidupan kita sehari-hari untuk masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk membuat video ini.